Banyak dari tamu-tamu saya Master Chef biasanya mereka suka bilang kalau kamu masuk lobi Apka dipandang ratusan mata. Saya pertama nggak nangkep maksudnya, ternyata mereka lihat gambar-gambar poster-poster. Ada beberapa produk-produk dairy cream Eropa, mereka menitikkan sasaran dibuka dulu di Malaysia. Dulu kan kita beranggapan Indonesia itu pangsanya besar. Bilang besar boleh, tapi kalau memang dari skillnya belum nyampe, masih pakainya produk dairy cream dan buttercream. Orang buttercream ya pakai butter, kok kita masih pakai margarin gitu. Dari pendidikan ya. Ketika pendidikan tercapai, baru kita punya mimpi lagi membuktikan ke dunia luar bahwa orang-orang kita juga luar biasa. Cerita yang menarik nih. Salah satu siswi saya bilang gini, Chef, saya sangat terkejut. Saya bekerja di suatu restoran Michelin. Mereka nggak punya table mixer. Dan itu produksi setiap hari untuk banyak tamu. Dan dia tanya kepada chefnya, kenapa kita nggak punya mixer? Dan dijawabnya simple. You are working in a Michelin restaurant. My big dream sekarang sebetulnya simple ya. Saya cuma pengen siapapun orang Indonesia, mereka sejajar kok dengan chef-chef yang dari Eropa. Sejajar itu udah bukan arti hanya gaji, tapi skill dan diakuin. Mungkin mimpi saya panjang, masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak tahu. But I believe this is possible. Mantap. Hey guys, kali ini Ray Jensen Radio Podcast lagi ada di APCA, Academy of Pastry and Culinary Arts yang ada di Alam Sutra. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol podcast bareng eksekutif chef dan juga director dari APCA, Chef Louis Tanuhadi. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di industri F&B di Indonesia, khususnya di bidang pastry. Nah, kita akan ngebahas soal komitmen APCA nih untuk menaikkan standar bukan dari produk, tapi juga orang-orangnya melalui pendidikan. Dan sudah terbukti APCA ini berhasil meraih medali atau meraih peringkat yang tinggi dalam kompetisi F&B di Indonesia, lokal, bahkan sampai internasional. Nah, sebelum itu kita mau masuk dulu, kita mau keliling-keliling sekolahnya untuk lihat program kurikulum apa yang dimiliki APCA. Let's go. Oke, Chef, silakan. Oke. Jadi ini kita masuk lobinya Apka, di mana banyak dari tamu-tamu saya Master Chef biasanya mereka suka bilang kalau kembali ke Perancis, kalau kamu masuk lobi Apka dipandang ratusan mata. Saya pertama nggak nangkep maksudnya, ternyata mereka lihat gambar-gambar poster-poster. Ini gambar-gambar ini. Nggak ratusan sih, puluhan lah. Oke, ini chef-chef yang Ini pengajarnya kami. pengajar. Ya, Oke. kalau yang di sana adalah para visiting guest chef yang tiap tahun mereka datang di bulan Februari. Oke, luar biasa. Ini udah buka berapa lama sih? Kita sih buka 2019 untuk di Indonesia, tapi kalau di India, di Filipina, dan di Malaysia, foundernya 2010. 2010. Oke. Ya udah, ayo kita langsung lihat chef kelas-kelasnya. Total ada berapa ruangan, chef? Total kita ada 11 ruangan, plus 1 ruangan untuk dedikasi untuk gelato. Oke. Kita di sini juga ada ruangan untuk gelato, untuk anak-anak, tapi kita punya ruangan khusus untuk gelato juga untuk master class. Ini juga salah satu kelas, mungkin boleh masuk, kita lihat. Halo. Kelas apa ini, Ari? Halo, Lizy. Basic French Pastry. Basic French Pastry. Jadi mereka baru seminggu ya ini masuk ya, ini intake-nya. Minggu kedua mereka harus belajar benar-benar dari basic semuanya French Pastry. Di sini mereka belajar dari awal ya, gimana membuat krim, kemudian basic-basicnya. Boleh dilihat? Bikin apa hari ini? Lagi decorating baba. Oh, baba oram. Baba oram. Wow. Berapa lama course-nya chef di APCA? Total sih 9 bulan ya. 9 bulan. 9 bulan aktif, dalam arti kita itu 3 bulan basic, 3 bulan intermediate, dan 3 bulan advance. Oke. Namun dalam 3 bulan itu hanya ada 1 minggu untuk teori, yang di ruangan teori, sedangkan teori-teori lainnya itu di dalam kelas. Oke, Jadi sambil praktek. Sambil praktek. Jadi pelajaran kita itu dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Full di dalam kitchen. Oh, bisa dibilang berapa? 90% praktek?
90% praktek. Oke, satu kelas berapa orang? Satu kelas kita maksimal untuk pastry itu 12 orang. 12 orang. Nggak bisa lebih lagi karena kita nggak akan bisa maksimal ya mengajarnya. Iya. Dan semua orang hands on nih ya? Hands on. Oke. Wah, ini gua flashback. Waktu zaman dulu ya, sekolah. Saya juga flashback dengan sekolah. Oke. Ini Next, ini ruangan coklat. coklat. Jadi Oh. setiap siswa harus menguasai minimal 7 bidang ilmu ya, dari boulangerie, patisserie, kemudian dari coklat, kemudian juga dari decorating, Iya. bikin wedding cake, bikin birthday cake, kemudian sugar, kemudian juga kita juga mengajarkan gelato, sorbet, ice cream semuanya. Oke. Jadi semua harus menguasai. Oke, ini boleh masuk? Yuk, masuk. Bikin coklat dan pralin. Ini yang bikin saya hampir nggak lulus nih. Oh ya? Anak-anak juga banyak stres di sini. Ini karya-karya mereka. Jadi ini sudah masuk ke intermediate. Kami juga mengajarkan panning ya. Di sini coklat-coklat panning. Oke. Ini Apa mereka. tuh set coklat paling? Dredges. Oh, yang pakai mesin itu? Iya, jadi ini dredges. Jadi yang mungkin kita kan suka lihat di pasaran coklat-coklat yang seperti ini kan. Nah ini kita ajarkan juga, kemudian aneka macam coklat enrobing. Oh, Kemudian juga karamel segala macam, truffle. Nah ini mungkin bisa dilihat. Pengajaran kita juga mix ya, 2 bahasa, hampir 70 dan 70% in English, 30% in bahasa. oke. Iya, biasa kalau profesional juga termsnya pakai bahasa Inggris kan biasa. Ya, karena kenapa kita ujian akhirnya itu dengan City and Guilds, di mana City and Guilds itu semua siswa harus bisa explain apa yang dikerjakan in English. Oke. Oke. Coklat bonbon. Coklat bonbong itu karya-karya mereka. Ini masuk coklat bonbon ini udah intermediate atau? Ini intermediate. Oke. Nah, nanti ada lagi advance-nya. Showpiece. Showpiece terpisah. Oh, terpisah. Terpisah ada lagi. Showpiece terpisah, ada sugar sendiri, coklat sendiri. Oke. Nah, kalau ini Ini cookies. cookie pastry batch 9 Chef Gary. Kalau cookies tuh basic dong. Basic banget. Oke. Basic banget. Jadi mereka benar-benar belajar bikin butter cookies, Iya. kemudian bikin biscotti, lalu ada juga makaron masuk sini, dan juga ada beberapa lagi lah. Per 3 bulan tuh berarti batch baru Chef ya? Per 3 bulan batch baru. Oke. Jadi 3 bulan yang di basic, nanti dia masuk ke intermediate, Iya, nah, yang basic basicnya masuk lagi. Iya. Setelah superior, apakah ada penempatan kerja, advance, ada penempatan kerja, internship, magang? Kalau internship kami ada, tapi itu bukan suatu kewajiban kalau di Oke. kami. Jadi tergantung dari siswanya. Iya, mau nggak? Dia mau atau enggak. Jadi bukan menjadi part of our program. Mhm. Nah, internship yang ada kami biasanya alihkannya di Perancis. Jadi kita tidak bekerja sama dengan di Indonesia, Iya. tapi di Perancis. Kami ada beberapa hotel dan beberapa restoran Michelin yang sudah Iya. ada kerja sama dengan kita. Luar biasa. Iya. Ada Chef yang ke sana berarti? Udah banyak. Banyak Udah pasti banyak ya? dan kami cukup bangga juga ada 2 anak yang kemarin langsung oleh dari hotel yang di daerah mana ya? Saya lupa di Prancis Selatan, oleh restoran owner langsung di hire langsung jadi karyawan. Wow. Wow. Luar biasa. Ini untuk kelas Tarts. Tart and Torte. Tart and Torte. Iya, tapi ini produk-produknya belum ada nih. Nggak ada produk-produknya nih. belum selesai. Belum. Oh, masih di plus freezer. Oke. Luar biasa. Masih dibekuin. Sip. Kalau ini kelas kulineri, namun kulineri. mereka ini kayaknya belum ada kelas karena mereka baru persiapan untuk kompetisi besok di Singapura. Untuk kulineri. Untuk kulineri. Oh, berarti bukan pastry aja yang ikut kompetisi, Chef? Iya, kali ini kita bekerja sama dengan ACP, Oke. jadi mereka baru siap-siap. Kompetisi apa, Chef? National team yang Oke. di Food Hotel Asia. Oke. Food Hotel Asia. Ya, Untuk murid-muridnya itu from all over Indonesia berarti, Chef? yang all over kesini? Indonesia kita juga punya international student dari India 1, dari New Zealand 1, dari Amerika 1. Oke. Masuk, ini anak kulineri, nggak tahu bikin apa ini? Wah. Hari ini bikin apa ini, Chef? Halo. Hai, men. Oh, kanape. Ini Chef Raymond, What's up? Bikin kanape. Wow. baru akan display ini. Kalau kulinerinya juga sama 9 bulan juga.
juga dibagi jadi 3 itu. tahap. Ada program yang double, yang ngambil pastry juga, ngambil kulineri juga. Ada sih beberapa siswa yang Hmm. mereka ingin menguasai 2 bidang tersebut, ya Iya. kami persilahkan. Ini berarti apa, basic, intermediate, Ini sudah masuk apa nih Chef Raymond? Intermediate ya? Oh sudah masuk advance. advance? Oh nice. Di kelas kulineri kami juga memberikan juga untuk kelas gelato. Jadi walaupun mereka di kulineri kami ajarkan mereka juga gelato. Oke. Kemudian boulangerie juga, roti juga kita berikan. Kemudian juga plated dessert. Karena walaupun mereka di kulineri, tapi setidaknya mereka harus mengetahui hal tersebut ya. Oke. Wah keren banget ya. Nah, habis ini kita bisa coba nih kalau udah selesai display nih. Ini ruangan anak-anak kok santai, biasanya kok kecapean semuanya karena mereka seharian berdiri itu kadang-kadang Iya. sampai saya siapin ranjang mereka tidur di sini, tidur di sono, kecapean. Chef Louis, apa kabar Chef? Baik banget, ketemu lagi kita. Iya, Chef, terima kasih banyak udah ngundang Regency Radio Podcast ke sini buat lihat-lihat tadi facility dari APCA. Ya kan sekarang kita mau ngobrol dikit nih soal APCA dulu sebelumnya. Ya. Chef ini kan Executive Pastry Chef, Director dari APCA dan juga Bapak dari semua murid-murid di sini gitu kan. Ya. Pertama sebelum kita masuk soal APCA, bagaimana Chef pengalamannya setelah beberapa tahun ini masuk ke pendidikan? Rasanya nomor 1 adalah ternyata lebih pusing. Karena mengurusin bukan hanya produk, tapi mengurusin itu namanya Iya. manusia ya, human. Ya, dengan sifat masing-masing. Dan itu lebih bukan pusing. biasa kan kalau lagi kerja paling ngurusin departemen karyawan kita gitu kan. Ini wah, dan bertanggung jawab untuk trajektori karir mereka juga. Tapi Chef, saya lihat kayaknya Chef enjoy banget di pendidikan dan menetaskan bibit-bibit baru di industri. Ya saya rasa mungkin sudah masanya ya. Kita kalau ngomong usia sudah mau, ya saya ngomong senior ya, ngomong gitu nggak enak ya. Apa sih yang kita mesti wariskan? Nggak mungkin wariskan harta benda kan, Iya. paling ilmu kan. Ya itu aja yang saya bisa menikmati. Kenapa sih Chef memutuskan untuk banting setir? Perjalanan waktu, saya prosesnya panjang sekali ya, karena dulu waktu saya masih bekerja di suatu perusahaan coklat, saya sering pergi keliling dan sering juga ketemu banyak chef yang hebat. Dan saya ketika menengok ke belakang, menengok Indonesia, saya lihat kok rasanya masih banyak sektor-sektor yang kita perlu perbaikin. Kita nggak bisa perbaikin dengan sistem atau apapun, tapi nomor 1 adalah yang kita perbaikin ya anak-anak itu kita harus kasih, generasi muda ya, bukan anak-anak, generasi muda itu harus kita kasih pengharapan dulu. Kalau mereka misalnya menjadi sukses karirnya di bidang apapun, nggak harus menjadi seorang chef atau apa, ya tujuan mereka itu adalah nomor 1 adalah gimana mereka sukses di masa depan. Iya. Nah, itu yang membuat saya terpikirkan nomor 1 selain sistem, saya juga bantu anak-anak mereka meraih mimpi-mimpi mereka dan kemudian juga secara pendidikan itu yang paling penting. Dan APCA sendiri, Academy of Pastry and Culinary Arts. Ya. Itu bagaimana kejadiannya? Kejadiannya sebetulnya di tahun 2007 atau 2008 saya lupa. Saya bertemu dengan seorang MOF, Jean-François Arnaud. Dan kita sering jalan bareng, ngobrol, dan suatu saat dia bilang, Louis, saya di Malaysia sudah buka sekolah dengan Chef Nicholas Sharma. Dia seorang Indian yang tinggal di Malaysia dan memiliki mimpi yang sangat tinggi. Dan mereka membuat sekolah itu yang namanya APCA yang di Malaysia, dan mereka menawarkan bagaimana kok kita kerjasama bukan hanya di Malaysia tetapi buka juga di Indonesia. Saat itu saya belum terpikirkan sama sekali, belum ada mimpi itu. Tapi di tahun-tahun berikutnya saya melihat Malaysia itu menjadi juara di Asia. Berkembang pesat. Berkembang pesat, mengalahkan Jepang, Singapura yang dulu sangat dominan kan Jepang itu. Dan di situ saya lihat
kalau mereka bisa menjadi juara Asia yang kita pikir nggak mungkin direbut dari Jepang, masa kita nggak bisa sih? Iya. Jadi tahun 2017 saya bicara lagi dengan mereka, ketemu lagi dan kita sepakat, let's we do it di Indonesia. Kalau kamu bisa, kita juga bisa kok. Dan itu pun terwujud tahun 2019 kita buka di sini, Januari, dan kemudian berapa bulan kemudian kita mendengar informasi yang luar biasa lagi, Malaysia menjadi juara dunia. Nah itu membuat saya semakin terpacu. Iya. Itu ya waktu lagi podcast juga tuh kita Iya, bahas itu betul, kan. betul. Bisa Malaysia dan kita orang di industri ya kaget banget. Dari mana ini? Biasa kan itu udah Jepang lah. Iya, Udah tahtanya Jepang gitu kan. Dan apakah kalau dari kacamata chef yang sering ikut kompetisi juga dan sekarang ngirim udah nggak kehitung kali berapa orang untuk kompetisi internasional, apakah kemenangan suatu negara di kompetisi bergengsi pastry atau kulineri itu melambangkan status industrinya juga di negara tersebut, Chef? Begini, saya bukan berdasarkan tebakan atau perkiraan saya, cuman saya melihat dari data. Kita akuin ya, di tahun 2010 mungkin 2012 lah mungkin. Saya lihat perkembangan pastry shop di Indonesia itu sebetulnya jauh lebih baik daripada Malaysia. Iya. Kita tahulah kue-kue Malaysia seperti apa. Namun semenjak mereka memiliki juara dunia, dan sang juara-juara dunia itu juga membuka usaha sendiri pastry shop. Iya, sudah pasti dong. Waduh, perkembangannya dahsyat. Kita lihat sekali di Malaysia luar biasa sekali, sangat maju, advance. Jadi ketika mereka maju, perkembangannya itu ada dua hal yang saya lihat. Saya ngomong gaji dah, kita ngomong aja deh. Iya. Standar gaji para chef di Malaysia itu sekarang, dulu memang udah lebih tinggi daripada Indonesia kan, kita ngomong secara taraf ekonomi. Namun sekarang mereka standarnya juga sudah melebihi Singapura. Karena apa? Karena mereka dianggap bahwa mereka memiliki skill yang sudah cukup bagus. Itu satu. Di dunia bisnis pun banyak sekarang pastry shop yang di Malaysia luar biasa berkembang. Ketiga, saya juga melihat menarik, saya nggak bisa sebutkan merek. Ada beberapa produk-produk dairy cream yang dari Eropa. Mereka menitikkan sasaran dibuka dulu di Malaysia. Karena juara dunia udah di sono gitu kan. Saya rasa bukan masalah juara dunia juga, tapi dari taraf ekonomi yang tadi pastry shop yang modern udah buka semua. Dulu kan kita beranggapan Indonesia itu pangsanya besar seperti itu. Betul. Bilang besar boleh, tapi kalau memang taraf ekonominya ataupun istilahnya dari skillnya belum nyampe, masih pakainya ya saya sebutin lah produk dairy cream dan buttercream. Orang buttercream ya pakai butter, kok kita masih pakai margarin gitu. Itu kita lihat di Indonesia mungkin untuk produk dairy cream hanya 2 atau 3 brand maksimum. Tapi di Malaysia sudah banyak banget. Nah itu saya lihat adalah mungkin itu salah satu cara gimana kita bisa membantu secara ekonomi atau mungkin secara dari skill pendidikan, dari pendidikan. Nomor satu pendidikan, ketika pendidikan tercapai, baru kita punya mimpi lagi membuktikan ke dunia luar bahwa orang-orang kita juga luar biasa. Iya, kompeten. Mestinya nggak kalah sih, Chef. Tapi emang dari zaman dulu saya lihatnya yang di industri ya, emang belum ada aja yang mau ngurusin seribet kayak chef begini. Perintilannya gitu sih, Chef. Iya kan, jadi sistem itu belum ada. Belum ada. Nah kalau dari Apca sendiri, emangnya sudah pasti, Chef, kalau misalnya ikut sini bisa belajar di sini di Apca dikirim ke kompetisi, atau ada seleksinya nggak? Harus performanya bagus di kelas, gitu, atau apa nggak boleh telat, baru boleh ikut? Saya sih sampai hari ini saya masih membuka kesempatan buat murid-murid yang mau ikut kompetisi. Saya tidak pernah mau melarang seseorang ikut kompetisi. Karena kita nggak tahu, mungkin dia punya potensi yang kita nggak kelihatan gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu mereka berlatih, mereka tersingkir sendiri kok. Ya kan? Banyak waktu lalu kompetisi-kompetisi sebelumnya, mereka ambisinya gede. Wah saya mau, pasti saya didukung lah oleh para chef-chef dari APKA pengajarnya. Tapi ketika berjalannya waktu dengan waktu berlatih, itu udah kelihatan mereka udah stres sendiri. Iya, waktu itu dulu mampir ada yang udah 12 jam latihan. Iya, sampai tengah malam, Gile. sampai jam 1 malam,
1 pagi atau 1 malam itu. Kalau mereka saya lihat, kalau mereka memang passionnya di situ, mereka nggak nyerah kok. Tapi kalau yang memang ogah-ogahan, hanya karena ikut-ikutan teman, ikut kompetisi, jam 8 malam mereka udah nyerah. Iya. Ya itu. Crazy. Itu nggak dikomplain sama orang tua. Pernah saya dapat telepon karena ditelepon karena anaknya kok sampai jam 11 belum pulang gitu kan. Dan saya bilang masih di sekolah dan orang tuanya datang. Dan orang tuanya datang, mereka duduk di depan dan mereka malah bilang nggak apa-apa daripada anak saya pergi kemana-mana, mendingan di sini belajar terus. Iya, dan ini kompetisi loh ya. Iya. Bukannya hihi duduk-duduk di sekolah, enggak, latihan, belajar. Nah, saya pernah lihat waktu itu kan sempat mampir tuh chef yang malam-malam. Terus ada timer 12 jam. Saya pikir oh ini lupa dimatiin dari kemarin. Terus nggak tahu ya dipencet-pencet. Hah? Jadi kamu di sini udah nungguin segini lama? Iya chef, ini kita latihan terus karena bentar lagi udah mau berangkat ke mana gitu. Luar biasa sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, Apca sendiri saya balik lagi ke Apca. Berapa lama untuk belajar di sini sampai lulus? Program kami itu 9 bulan. 9 bulan. Jadi 3 bulan di basic, Iya. kemudian 3 bulan di intermediate, dan kemudian 3 bulan di advance. Oke, itu kebagi dua, pastry atau culinary. Jadi dipisahkan ya, patisserie, pastry dengan culinary. Jadi dua bidang yang kami tidak jadikan satu. Oke. Jadi kalau ambil pastry, culinary. Nah, Seperti itu. Setelah itu apakah ada placement magang? Ada tadi chef waktu tour sempat bilang juga bisa dapat kesempatan di Perancis Ya. ngambil magangnya, boleh diceritain? Jadi magang itu atau internship Ya. di kami itu bukan suatu kewajiban, bukan menjadi program di sekolah kami. Ya. Tetapi apabila ada siswa yang ingin magang, Ya. kita bisa rekomendasikan mereka apakah kamu di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau di dalam negeri biasanya asas pertemanan lah, kita dengan banyak teman, mau Ya, nggak nih siswa koneksi, saya ya. koneksi lah, masuk segala macam. Tapi kami lebih merekomendasikan kalau misalnya memang anaknya itu ada kemampuan dan kemauan, saya sarankan untuk ke Perancis. Kenapa ke Perancis? Karena kebetulan kami juga memiliki link di Perancis beberapa restoran Michelin ataupun hotel-hotel berbintang 5. Dan kalau misalnya di Perancis itu selain pusatnya ya, Iya. untuk kita punya Pastry kan? dan kulineri, Yes. tapi ada satu hal lagi yang menurut saya luar biasa, adalah di mana mereka belajar untuk berdikari sendiri. Jauh Keluar dari negeri, orang tua, betul. segala macam. Dan ketika mereka pulang, itu pengalaman yang sangat berharga. Betul, betul. Dan boleh saya tambahin juga karena saya pernah tinggal di Prancis juga saya. Emang beda sih kalau kita di sini belajar teknik-teknik yang asalnya dari Prancis, tapi tinggalnya di Jakarta, mau beli croissant aja yang enak mahal. Ya kan, mau nyobain harus nabung dulu, rada PR lah. Tapi kalau emang tinggalnya di Prancis, ya itu croissant-croissant di pinggir jalan, di cafe shop, itu udah proper banget gitu. Bisa kebuka, bisa nyobain banyak hal gitu. Emang budayanya, pastry-nya, dan kulinerinya udah sedalam itu gitu. Jadi itu ngebuka wawasan banget sih. Ya kan, waktu saya tinggal di sana sih begitu. Penting. Jadi berapa banyak chef yang udah chef kirim ke Prancis? Saya nggak bisa sebutin angka secara pasti, tapi karena kami juga baru ya, jadi sekitar 12 sampai 15 orang. Ada hal cerita yang menarik nih mengenai perbedaannya saya kirim di sana ya. Iya. Salah satu siswi saya sempat kontak ke saya, bilang gini, chef, saya sangat terkejut. Saya bekerja di suatu restoran Michelin, mereka nggak punya table mixer. Ya di Prancis banyak tuh. Dia bingung gitu, karena apa? Biasa di sini enak ngocok putih telur aja sedikit aja udah ambil aja, Iya, KitchenAid mixer lah, gitu, mixer iya. lah, Iya. kocok lah gitu. Dia nggak ada. Dan itu produksi setiap hari untuk banyak tamu. Dia sampai kecapean luar biasa. Dia harus ngocok banyak sekali adonan. Dan dia tanya kepada chefnya, kenapa kita nggak punya mixer gitu kan? Dan dijawabnya simple, you are working in a Michelin restaurant. Itu menarik. Nah, itu. Iya, dan emang mereka sih utamain klasik banget sih. Iya. Emang banyak guys tempat yang kayak kalau coklat tempering itu di meja. Betul. Mixer ya nggak ada, lo harus ngaduk dulu ya kan. Kadang-kadang berlima tuh bareng-bareng cak.
Nah itu, tapi selalu dulu saya juga diajarin begitu, Chef. Jadi nanti di saat lagi kerja pakai mixer dan mixer itu rusak atau apa, dulu sih kesampaiannya waktu saya udah balik ke Indonesia mati lampu, ya tapi jadi bisa nggak usah pakai alat lagi gitu. Setiap dari dari basic ke intermediate habis itu ke advance, tesnya tuh kayak apa, Chef? Untuk naik levelnya. Jadi gini, Ujian. ujiannya kami di sini agak sedikit unik. Jadi karena kami itu per kelas itu maksimal adalah 12 orang, Oke. nggak bisa lebih. Ya fokus berarti Fokus ya. Berarti ketika ujian itu kita bagi ada waktu 1 minggu ujian. Di mana 1 minggu ujian itu setiap hari ada 3 siswa yang bergantian. Hari Senin adalah 3 siswa, Selasa 3 siswa, yang mereka harus membuat produk-produk yang diajarkan di basic sendiri. Oke. Jadi misalnya kita bikin baget misalnya. Itu bukan adonan satu dibagi ngerol rame-rame enggak, tapi setiap orang harus ngegiling sendiri-sendiri. Oke, jadi from scratch From benar-benar. scratch benar-benar. Oke. Bikin pralin pun juga semuanya harus atau bonbong, semua harus sendiri-sendiri. Nah itu ujiannya. Jadi di situ kita kelihatan bahwa anak ini bisa atau tidak. Ujian itu bukan berarti kalau si A gagal, dia nggak naik kelas. Nggak, istilahnya seperti itu bukan. Oke. Tapi di situ kita hanya ingin melihat sebetulnya dia punya passionnya atau punya kekuatannya, strength-nya di mana. Seperti saya dulu waktu sekolah juga di Leonardo Trey, saya nggak belajar cuma satu bidang, tapi kita belajar banyak kan. Iya, Trey betul, juga. betul. Tapi kan kita punya calling kan. Saya lebih suka main di decoration. Iya, atau betul. Kebetulan saya sukanya di coklat. Oke. Saya hampir nggak lulus di coklat, saya kebalik. Iya, jadi untuk ngelihat potensinya ada di mana. Betul. Gitu kan. Ini menarik lagi, jadi saya ada 2 siswi, baru dapat informasi bulan kemarin, karena dia ada beberapa produk yang dia benar-benar sangat kuat, yang bekerja di restoran di Prancis, membuat impress dari pemiliknya, dan kemudian bilang kepada 2 siswi itu, oke, kamu langsung kerja dengan saya, kamu pulang dulu ke Indonesia untuk 1 bulan, ngurus surat-surat, tapi kita akan tanggung semuanya, kamu dengan visa segala macam, karena dia punya kelebihan yang Iya. dia nggak pernah lihat gitu loh sebelumnya, bahwa anak ini punya kekuatan di satu produk. Jadi dia langsung dikasih divisi, kamu hanya take care untuk ini aja. 2 anak itu. Mantap. Saya sendiri juga, wow, Chef pasti happy banget tuh. happy banget. Makanya besok dia pulang, waduh, saya seneng banget. Iya, dan penting sih diomongin. Pentingnya langsung kerja atau cari tempat kerja, internship, magang yang bagus setelah lulus dari manapun. Iya, Itu betul, penting banget betul. lagi. Itu penting banget lagi. Jangan kira langsung jadi chef. Iya. Tapi di Indonesia sendiri, chef, ini pastry ini kebanyakan kan tren. Iya. Di drive dengan tren. Kalau kemarin lagi trennya coklat Dubai, chef. Iya. Ya kan? Dan ntar akan ada tren-tren yang baru. Iya. Masuk gak sih ke kurikulum sekolah seperti APCA ini, chef? Kadang-kadang. Oke. Kalau kita ngomong kurikulum begini, kurikulum kita tetap sama. Jadi basic, intermediate, advance itu adalah tetap sama, yang diajarkan itu lagi. Nggak mungkin kita merubah dari contohnya kita buat biskuti lah, cookie, Iya. kita rubah menjadi apa. Namun yang membuat kita tren itu adalah kita mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti mungkin bonbon lah, pralin atau bonbon paling simpel dah. Zaman dulu kalau namanya pralin atau bonbon, ya sudah, warnanya cuma 3 pilihan. Betul. Dark, milk, and white. Udah. Betul. Tapi kan dengan perkembangan zaman ini, bonbon dibikin warna-warni seperti ini. Iya, sekarang udah cantik-cantik. Nah, cantik-cantik. Nah, mau nggak mau kita harus ngikutin dengan cocoa butter. Nah, biasanya mengikuti perkembangan zaman tuh para chefnya yang berkreasi. Contohnya, dulu kan cuma hanya diwarnain satu sisi. Sekarang ada lagi dengan sistem menggunakan uap air. Kemudian ada sistem lagi direndam dengan air cetakannya. Yang saya sendiri juga Nggak shock. boleh tuh mestinya. Nggak boleh kan? Iya. Tapi Waktu ternyata- dulu diajarinnya nggak boleh. Ya. Tapi ternyata sekarang tuh saya lihat banyak sekali para mereka-mereka yang hebat itu di Eropa, terutama para chef-chef yang selalu berkreasi. R&D, Nah, mau nggak mau itu yang juga harus kita ajarkan ke mereka, ke para murid-murid. Jadi secara
Basicnya semuanya sama, bikinnya coklatnya seperti ini, tapi secara desain, Iya. secara kombinasi rasa, tekstur itu kita selalu berubah, selalu Oke. improve. Berarti sama dong ya kurikulumnya yang ada di Malaysia sama yang ada di Indonesia Sama, sama total atau ada beda-beda tipis? ada perbedaan. Ada Oke. perbedaannya, salah satu contohnya di Malaysia tidak ada jajan pasar. Oke, Di kue sini, basah gitu ya. di sini ada jajan pasar. Oke. Wow. Kemudian yang menarik satu lagi, jajan pasar ini sempat dinikmati juga beberapa chef dari Malaysia datang dan mereka bilang, kamu datang juga dong ke Malaysia untuk mengajarkan jajan pasar. Mereka bilang kue nyonya. Iya, kue nyonya. Untuk di kurikulum Malaysia gitu kan. Saya hari ini masih berpikir mengenai ini aja, sarananya. Apalagi Bika Ambon, mereka minta, tapi gimana mau bawa oven yang pakai pasirnya? Gitu. Bagaimana chef lihat anak-anak belajar jajanan pasar? Kan pasti nggak kepikiran mereka. Tertarik gak sih mereka chef? Ya selalu, dalam satu kelas tuh pasti ada yang tertarik, ada yang nggak tertarik. Tapi jajan pasar mah salah satu mata pelajaran favorit lah. Di sini mata pelajaran yang paling tidak disukain oleh anak-anak itu adalah decorating. Oke. Bikin wedding cake, birthday cake, main fondant. Oke. Dari 12 anak paling yang suka cuma 2 anak. Iya, saya bolos ya waktu saya sekolah. Nggak sabar ya, suruh bikin bunga, begini. Aduh, udah ada nyala. Tapi itu potensi bisnisnya besar banget itu. Kalau bisa, ya itu juga salah satu skill yang jarang karena harus telaten banget ya kan. Ya. Coklat chef zaman dulu saya juga nggak bisa, saya tempering udah saya ikutin temperaturnya tetap aja. Yang lain jadi saya punya patah. Kalau nggak saya punya butek. Oke. Nah, balik lagi saya mau nyentuh kompetisi dikit. Ya. Kapankah dia dapat kesempatan, murid dapat kesempatan untuk ikut kompetisi? Apakah waktu level advance saja? Atau bantuin gurunya yang ikut kompetisi, dia jadi sebagai timnya, apa gimana sih? Oke, kompetisi kita ketahuin ada 2 tipe ya. Iya. Pertama itu adalah display, Oke, dan kemudian yang kedua adalah live. apa bedanya? Oke, kalau display kan kita bikin produknya kan dari rumah. Di sana baru tinggal ditata kan. Oke, Ya kan, kayak kita- kalau coklat sculpture gitu segala macam? Ya, coklat scalper kan biasanya kan dibawa dari tempat. Oke. Atau kompetisi cookie, Iya. atau Christmas cookie yang biasanya Oke, itu atau display ya? display. Bikin kayak showpiece lah, Betul, display. Ya. betul. Nah, itu biasanya saya serahkan buat anak-anak yang masih di basic atau intermediate. Oke, Karena buat saya mereka ini yang penting adalah belajar mental dulu. Mentalnya di mana? Kelihatannya simpel buat kita yang Iya. udah punya pengalaman, tapi buat anak-anak yang baru pertama kali tampil, walaupun sudah bawa dari sekolah, iya. mereka kan hanya punya waktu setengah jam untuk mendisplay. Ketika mereka mendisplay itu dilihat dengan juri aja mereka udah grogi. Iya, Nah itu mentalnya dilatih dulu dari situ. betul. Baru kalau mereka sudah masuk advance, saya sarankan untuk mereka ikut yang live, masak di tempat, bikin apa namanya di tempat lah ya. Oke. Dan ya ngomongin soal mental itu saya setuju sih. Maksudnya saya lihat yang udah dia sebagai kesempatan jadi juri juga dulu. Itu yang di atas kertas sudah mestinya wah ini orang pasti yang menang nih gitu. Tapi kompetisi, namanya kompetisi apapun bisa terjadi gitu kan. Tiba-tiba nggak ngeset lah adonannya atau apapun lah gitu. Dia grogi, dia lupa. Dia masaknya jadi berantakan, jadinya amburadul gitu. Saya punya pengalaman menarik juga. Ada satu siswi kami dari kulineri, padahal waktu itu dia juga masih basic ya. Waktu terakhir kompetisi dia langsung maju, chef saya besok mau ikut kompetisi deh, dan kompetisi yang bergengsi juga Escoffier. Wow. Dan dia bilang saya mau ikut itu. Kita cuman para chef saling lihat nih, yakin nih anak baru masuk kemarin gitu kan. Tapi ya sudah karena dia ngotot kok, kita nggak boleh bilang tidak. Semuanya kita bilang kepada anak-anak pengajar kami, jangan pernah mengatakan tidak ke anak-anak. Kalau memang dia gagal, biarlah gagal sendiri, bukan karena kita yang potong jalur mereka. Betul. Jadi dia berlatih sendiri, wah banyak gagal, tapi terus dia nggak nyerah. Dan ketika dia tanding, itu yang menarik. Menariknya apa? Ketika dia tanding, ada peserta dari negara lain, saya nggak sebutkan, dia ketemu saya, saya punya eksekutif chef untuk tanding. Saya dalam hati langsung minder, waduh mati deh.
Kalau yang tanding udah chefnya dengan anak kemarin. Yang basic. Tapi yang tadi saya bilang, dalam kompetisi itu Iya. bagaikan bola dadu dilemparkan, kita nggak tahu kan hasilnya gimana. Dia hanya dapat bronze, anak saya dapatnya silver. Mantap. Itu kan banyak faktor X kan. Iya. Faktor X-nya juga itu tadi, mental sebetulnya. Secara di atas kertas semuanya udah oke semuanya, tapi secara hari hanya ketika eksekusinya, ketika anak tuh tetap tenang, stabil, karena dia nggak punya beban, Iya. hasilnya beda. Belum punya ya gengsinya gitu, belum Iya. belum terancam kalau kenapa-napa di kompetisi. Oke. Dan kalau kompetisi, ngomongin yang pastry dulu deh, Iya. Chef. Kompetisi pastry. Utamanya itu kan Coupe du Monde kalau Iya. nggak salah, Iya, ya kan? betul, Coupe du Monde. Yang kemarin baru belum lama ini Jepang Jepang. lagi-lagi mengambil, ya Iya. kan? Tapi cabangnya itu ada banyak nggak sih, Chef? Cabang dari apa Kayak maksudnya? misalnya apakah Coupe du Monde itu hanya satu aja kompetisinya? Oh, banyak. Atau ada kompetisi gelato internasional, ada kompetisi cookies mungkin internasional, kompetisi coklat internasional. Oke. Apa semuanya satu? Sebetulnya kompetisi ini banyak di dunia ini. Namun semenjak pandemi Oke. banyak yang berguguran. Apapun alasannya, jadi salah satu yang bergengsi Mondial de Sucre Oke. itu sudah tidak ada lagi. Oke. Kalau dulu di Paris saya suka nonton live-nya gitu. Salon du Chocolat. Salon du Chocolat itu Iya. Salon du Chocolat kan pameran ya. Tapi di situ ada kompetisinya World Chocolate Master. Betul, ya Masih itu dia. ada World Chocolate Master. Itu masih ada ya? Masih ada. Oke. Lalu di Asia juga ada TOP, Top of Patissier. Oke. Itu juga ada. Tapi yang paling bergengsi memang Coupe de Monde. Coupe du Monde. Ya, cuman banyak hal yang lain yang saya juga sangat sedih dalam arti begini, itu dihilangkan dengan apapun alasannya. Dulu kita ada pastry queen, itu menarik. Sebetulnya kami sudah mempersiapkan salah satu pengajar kami untuk mengikutin, tapi tahun lalu diumumkan dibatalkan. Oke. Jadi pastry queen itu hanya satu kandidat dan peserta pertandingan semuanya wanita. Itu menarik sekali itu. Tapi sudah nggak ada lagi. Oke. Nah, kalau Coupe du Monde suruh bikin produknya apa, Chef? Jadi Coupe de Monde itu dalam waktu 8 jam dia harus bisa menyelesaikan membuat coklat showpiece, Iya. sugar showpiece, entremet, plated dessert, dan kemudian terakhir tuh mereka harus juga ada gelato dan juga ice carving. Itu semuanya dilakukan 3 orang. Gila, berat banget. Betul. Saya nggak nyangka sebanyak itu sih. Dan yang lebih bikin sakit kepala, kami kemarin ikut seleksi penyisihannya waktu di Singapura, tingkat Asia ya. Biasanya kalau kita kompetisi itu kan cukup hanya membuat satu kue atau gelato misalnya 5 gelas untuk para juri. Kemarin kita diminta untuk membuat 5 gelas untuk juri dan 30 cup untuk penonton. Bagi-bagi juga. Bagi-bagi juga. Untuk kuehnya juga kita waktu itu kompetisinya satu kue utamanya yang termenya adalah untuk para juri. Tetapi harus kita bikin yang versi yang sama dan kecil-kecil sebanyak 40 pieces untuk para penonton juga. So gimana kita bisa manage dengan serupa, tepat waktu, Betul, rasa sama. konsisten. Itu pressure-nya luar biasa. Iya. Oh iya. Jadi kayak buffet, jadi banyak Betul, banget. sudah seperti buffet. Iya. Walaupun itu tidak dinilai Iya. untuk yang Yang produk bagi-bagi lah. Tapi kalau kita fail menghidangkan, nilainya. ya mengurangi nilai juga. Iya. Chef kan pasti pernah kalau kompetisi pernah ikutan, pernah jadi juri juga. Apa sih yang paling dicari, Chef? Apa yang paling penting? Apakah kalau pastry itu lebih penting looks-nya atau rasanya? Pasti nomor 1 rasa. Nomor 1 tetap Tetap rasa. rasa. Nah ini yang salah satu faktor yang mungkin penonton juga harus tahu nih. Penonton atau apa ini? Pemirsa? Pendengar. Iya. Nah, mungkin pendengar juga harus mengetahui. Kalau kita melihat di sosial media Instagram, kita kadang-kadang kan bingung. Kok bisa ya model seperti ini menang? Padahal yang si A lebih bagus nih, lebih keren, lebih segala macam. Betul. Tapi kan kita hanya melihat secara visual. Mm-mm. Sedangkan juri kan melihatnya bukan hanya visual, tapi dari rasa, teknik kerja, kebersihan, skill, itu kan dihitung semua. Iya. Nah itu juga harus diketahui. Oke. Lalu nextnya, apakah Apca kan sekarang di industri mulai dikenal nih, Chef. Kayak langganan ikut kompetisi, langganan menang, langganan juara.
apakah ini kalau di negara-negara lain itu normal sebuah instansi pendidikan sekolah yang selalu mengirim itu semua anak-anaknya? Akan berubah. Oke. Semuanya pasti akan dari pendidikan. Oke. Kita nggak bisa excuse. Karena contohnya tim dari Korea kemarin saya lihat mereka tuh rata-rata bukan yang bekerja di industri lagi, tapi mereka itu yang memang pilihannya dua, kalau tidak dari pendidikan atau mereka memang Kompetisi. memiliki usaha sendiri yang dari kompetisi-kompetisi itu juga. Karena kompetisi itu adalah salah satu target untuk menjadi bekal atau portfolio mereka di CV mereka. Untuk Pasti. dalam bisnis mereka. Saya kasih contoh para juara-juara yang kemarin di Malaysia 3 orang itu. Iya. Sekarang kehidupan mereka apa setelah menjadi juara dunia? Mereka hanya menjadi tamu, mengajar. Iya. Saya dengar waktu itu mereka ada yang pulang dari Rusia, ada yang pulang dari Perancis. Saya bingung loh, dulu kita panggil orang kulit putih untuk ngajar ke Asia, sekarang mereka yang mengajar ke Perancis. Dan Luar biasa. itu karena dari CV mereka, karena mereka adalah the winner. Iya. Nah itu yang saya juga ngomong ke anak-anak. Kalau kalian bisa arahnya ke situ, saya juga suka ngomong ke anak-anak, saya lahirnya kecepatan. Karena dulu profesi ini nggak ada. Iya. Can you imagine, saya pernah bilang kalau sebagai juara dunia itu, kalau saya panggil ke sini, salah satu program kami, ngajar. Begitu masuk ke pintu ruangan sekolah saya, langsung di hati saya langsung kling, $1.500 gue hilang udah. Karena fee mereka itu minimal $1.500 per day. Dan mereka mintanya minimum 3-4 hari. Di luar tiket pesawat, Wow. di luar hotel. Bersih aja. Termasuk kopi. Kita sediain. Dan ini kan termasuk emang program APCA kan yang suka ngundang kayak ngadain seperti masterclass gitu, Chef kan? Ya, program APKA Masterclass ini sebetulnya ide yang sangat menarik dari the founder, yaitu Chef Nicholas Sharma, yang dia memiliki program Asia Pastry Forum, dia punya namanya. Oke. Yang itu dia mengundang para chef dari seluruh dunia, para master chef, NMOF segala macam di tiap bulan November, itu hampir lebih dari 20 sampai 25 orang chef. Bisa dibayangkan berapa budget yang harus dikeluarkan. Oh my God. Iya. Tapi itu mereka petik hasilnya. Kenapa? Ketika para juara itu datang, para ahli-ahli itu datang mengajarkan, berarti skill dari para pengajar dan murid-muridnya pun naik. Makanya Malaysia bisa mengejar cepat sekali kan, ketinggalan. Nah, termasuk program ini yang kami jalankan di Indonesia. Kalau kami belum lah, paling maksimal hanya 5 atau 6 orang chef gitu kan. Iya. Tapi saya janji di tahun 2026 saya akan panggil mungkin lebih dari 11 chef akan datang dalam program ini. Amin. Oke. Itu salah satu program, kenapa? It is not a profit center. Itu buang duit dah, ngebakar duit habis-habisan. Tapi adalah di mana itu satu-satunya cara untuk meningkatkan skill dari kita semua. Saya nggak mengatakan hanya murid. Karena habis dari murid, ketika mereka skillnya naik, ketika mereka pulang, ya staff-staff mereka pun juga pasti naik kan ilmunya. Ya udah pasti. Itu cara satu-satunya menurut saya ya. Iya. Kita harus lakukan itu. Ya itu juga yang terjadi tadi Chef bilang Malaysia rate card-nya gajinya udah naik ya karena si juara dunia ini kan punya bisnis, punya staff ntar anaknya si siapa Chef Tan Wei Lun dulu pasti gajinya udah lebih. Betul. Iya kan? Itu emang ya ilmu harus di-sharing terus-menerus. Ya kan? Udah berapa kali berarti Chef mengadakan masterclass ini, Chef? Kalau masterclass sendiri ini yang tahun ketiga. Tahun ketiga. Khusus murid APCA yang bisa ikut? Oh, umum. Ya? Umum. Jadi kalau umum ya tentunya kita mengenakan fee ya kepada mereka, tetapi saya juga memberikan beberapa slot untuk asosiasi. Biasanya kalau asosiasi saya berikan slot misalnya 2-3 bangku, mereka yang menentukan sendiri siapa yang akan dikirim. Karena buat kami acara masterclass pun juga dalam satu kelas adalah 12 peserta kan. Jadi kadang-kadang ada slot kosong ya silahkan. Seperti itu. Oke. Tuh guys, stay tune nanti di Regensen Radio kita up juga kalau ada masterclass lagi luar biasa. Chef, mau ngomongin sedikit tentang tempat ini, Chef. Ya. Carpigiani Pastry in Gelato University. Di sebelahnya APCA percis, guys. Gimana ini kejadiannya bisa terjadi ini, Chef? Kembali lagi itu kan strategi dagang dari Eropa ya. Jadi kebetulan saya
kenal dengan Carpigiani, pengurus-pengurusnya, karena ya kami pengguna Carpigiani, sekolah kami pakai mesin Carpigiani. Jadi kami kenal dan kemudian mereka melihat kemajuan dari APKA, salah satunya juga suka mengundang master chef segala macam, dan terbetiklah ide dari mereka menawarkan bagaimana kalau kamu buka Carpigiani Gelato University. Dan menurut saya, kenapa? Itu kan adalah strategi kamu untuk tentunya ujung-ujungnya jualan mesin kan? Iya, tentu saja. Tapi saya melihat ini dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda adalah gini, kita nggak boleh kembali lagi menghalangin segala cara yang dimana bisa memajukan, meningkatkan kualitas dari ilmu dari kita di Indonesia. Jadi akhirnya saya deal tahun lalu, saya bilang saya berangkat ke sana, kita bikin perjanjian istilahnya, aku buka, tapi pakai namanya Carpigiani Gelato Pastry University. Saya tambahkan kata pastry di dalamnya, karena kami benar-benar ingin berbeda. Jadi untuk Carpigiani Gelato Pastry University itu di dunia cuma ada 2, satu di Jepang dan satu di Indonesia. Dan pelajaran yang diberikan bukan hanya cuma ngaduk adonan, enggak, tapi benar-benar hanya sekolah berhitung. Prakteknya itu hanya sore hari, tapi dari pagi sampai siang itu berhitung math lah. Nah, banyak sih yang murid di sini, ya saya belajar matematika di sini, tapi begitu pulang mereka bahagia sekali, bangga sekali. Karena apa? Gelato is not cuma nyampur diaduk mesin, enggak. Oh enggak? Tapi harus ada hitungannya, math-nya. Betul. Nah itu yang buat mereka merasa berbeda. Saya worth it loh sekolah di sini 4 hari, ternyata saya bisa ngatur, saya mau bikin besok gelato cempedak, gelato apa, saya bisa ngitung semuanya. Nah itu yang. Iya justru itunya kan, jangan lupa ya teorinya juga penting gitu. Nah itu yang kita didukung oleh Carpigiani Italia. Oke. Programnya ada apa? Apakah kelasnya sama sih seperti ada 9 bulan atau per sekali aja course-nya? Oke, kalau programnya short ya. Oke. Itu jadi kalau kita di sini hanya basic and pre-intermediate. Oke. Itu hanya 5 hari. Jadi di situ kita hanya belajar basic dan sedikit intermediate. Nanti kemudian yang di advance-nya itu ke Italia. Oh. Ya, ke Italia, tapi ya istilahnya program cuma 5 hari. Sebetulnya advance-nya kita mau adain di Indonesia bisa nggak? Bisa. Tapi harus kita punya pengalaman khusus ya, ketika di Italia bukan hanya sekolah gelato, tapi kita bisa mengunjungin gelato shop, kita bisa mengunjungin ke Carpigiani sendiri. Betul. Nah itu nilai lebih lah. Nilai lebih yang dikhususkan bagi para entrepreneur yang ingin memulai usaha gelato. Iya. Itu saya sarankan. Banget. Oke, sudah berjalan berapa lama sih ini dengan Carpigiani? Saya baru mulai Januari kemarin kan. Oke. Jadi sudah 2 kelas yang kita lakukan. Emang lagi naik tren juga. ya. Lagi naik juga ya. Ray mesti datang sama saya nanti. Di 2 minggu lagi. Oke. Saya panggil. Oh iya, yang master class itu ya. Saya panggil seorang Queen Gelato Queen dari Korea, yang dia akan mengajarkan alkohol gelato. Wih, itu mantap. Jadi alkohol gelato nanti kita bisa coba, nanti kita belajar karena itu adalah yang paling sulit. Bagaimana membekukan alkohol. Iya, itu paling sulit. Oke, nanti kita belajar bareng-bareng guys. Stay tune juga tuh. Ya. Chef, terus what's the big dream? My big dream. Banyak banget ya. Makanya mesti pilih yang paling big yang mana. My big dream sekarang sebetulnya simple ya. Saya cuma pengen siapapun orang Indonesia, ketika tiba saatnya, mereka sejajar kok. Dengan chef-chef yang dari Eropa segala macam. Dalam sejajar itu bukan arti hanya gaji, tapi skill dan diakuin. Yang saya pernah cerita mungkin kan, sebetulnya saya punya perasaan paling dicambuk ketika saya bertemu dengan MOF. Dan ketika saya di meja, kita ada acara kan waktu itu, di meja ditulis yang akan hadir adalah MOF siapa, dan MOF namanya Korea. Saya dalam hati, are you sure gitu loh, Korean. Dan ketika orangnya datang saya benar-benar terperangah. The first MOF yang bukan orang Prancis itu adalah orang Korea. Jadi saya pikir, Korean bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Mungkin mimpi saya panjang, mungkin saya nggak menikmati, mungkin masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak tahu. But I believe this is possible. Bisa sih, Chef. Kalau saya banyak ngobrol sama orang dari industri kopi juga, Chef. Ya. Waktu itu. Kebetulan kita juga baru upload sama
Mirip seperti Chef Louis, tapi beda industri aja. Dia sekitar 15 tahun yang lalu, itu udah ribet-ribetnya tuh dia telan dulu semua. Dia dan teman-temannya gitu, namanya Pak Henry Kurniawan. Itu dia cerita gimana dia waktu ngejuri, ngebawa nama asosiasi, tapi harus pakai biaya sendiri. Dia pernah nginep di tempat umum karena nggak punya duit buat hotel, pernah minjem sofa yang orang yang ikut kompetisi tinggal di rumah sofanya padahal dia ngejuri untuk demi industri di Indonesia. Dan 20 tahun kemudian ternyata juara dunianya orang Indonesia di beberapa cabang. Gitu loh, bukan cuma satu doang. Maksudnya it's possible kalau ada, ya pertama harus ada orang gilanya dulu yang niat gitu sih Chef. Jadi hopefully sih trajektorinya kelihatan sih. Pasti. Dan maksud saya dengan Apca ini kalau saya lihat juga impact-nya akan semakin besar ke depannya. Gitu, bukan dari kompetisi aja, tapi yang lulusan sini yang nggak ikut kompetisi kan toh juga akan bekerja dan juga akan membuat bisnis gitu kan di Indonesia gitu rencana. Menurut saya itu impact-nya akan besar sih. So thank you loh Chef. Saya suka ditanya sih sama murid, Chef, baru pertanyaan minggu lalu, apakah karir bisnis di food service itu masih menjanjikan? Ada yang tanya begitu ke saya, murid-murid. Mungkin dia juga sudah mulai frustasi mungkin. Dia pikir apakah ini benar gitu kan. Saya cuman simple. Ya, kamu coba pergi ke depan cari barbershop. Dulu waktu saya muda cari barbershop itu mungkin dalam satu kota itu cuma satu. Sekarang setiap jalan tuh ada namanya barbershop. Ada yang mereknya C atau apa. Waduh di mana-mana gitu kan. Kita mau cari restoran Padang di mana-mana ada. Jadi kita ngomong dalam bisnis itu bagaimana kita mengemas berbeda. Kalau kita ngomong kompetisi, kamu udah takut duluan nggak akan selesai. Kompetisi itu selalu banyak, tapi bagaimana kita mengemasnya berbeda. Berbeda bukan masalah harga. Kalau kamu mengemas dengan harga, ingat reklame rokok zaman dulu kan, how low can you go? Mau dibanting-bantingin harga selesai, akhirnya mati semua gitu loh. Tapi sekarang kamu kemas berbedanya dari mana? Dari kamu punya uniqueness, skill-nya kamu, kualitasnya kamu. Kalau kamu misalnya punya produk benar-benar wow, punya soul di situ, orang pasti akan beli produk kamu, bukan karena harga murah. Nah itu yang saya tekankan, makanya secara skill itu kita improve dulu dah. Gimana kita bisa bikin suatu produk yang menarik kalau ilmu kita masih cetek kan? Betul. Itu. Mau jual produk semahal apapun, kalau emang worth it di mata customer karena rasanya dan bentuknya, ya laku-laku aja. Pasti laku. Itu croissant yang satu 50.000. Gue kayak gila mahal banget. Begitu makan beli lagi satu lagi nambah. Enak banget habisnya. Gitu. Tergantung value-nya. Betul. Chef, balik lagi kompetisi. Ada yang satu yang waktu terakhir kita podcast, Chef ngomong di mana si Malaysia itu yang udah dapet nih juara dunianya, dia itu bukan pertama kali ikut kompetisi dengan tim yang itu, berkali-kali, kan? Apakah itu bisa tercapai di Indonesia, Chef? Itu visible gak sih, Chef? Kalau berarti mereka sudah berkarirnya kompetisi dong, Chef, kalau begitu kan? Betul. Karir which is ada duitnya, gitu kan? Pekerjaannya udah begitu. Karena kan kalau Chef dulu cerita training kompetisi tuh nggak bisa cuma 2 minggu, sebulan gitu kan, ya gimana? Lu mau latihan terus dibandingin sama orang yang Jepang atau yang emang udah berkarirnya kompetisi, bisa 1 tahun dia latihannya gitu. Betul. Visible gak sih Chef di Indonesia ini? Perlu lebih banyak orang gila. Setuju kalau itu Chef. Tapi apakah udah mulai kejadian nggak Chef dengan Apca mungkin timnya sama kurang lebih gitu? Saya rasa itu possible lah dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu. Jadi gini,
Di Malaysia kita kembali lagi patokan Malaysia, kenapa bukan mengatakan negara itu istimewa sekali luar biasa, nggak. Jepang juga hebat luar biasa, tapi kan kita lihat Jepang itu sudah waktunya lebih panjang pengalamannya dan kemudian dana Ya. aduh ampun dah, sepatu aja ada sponsornya buat mereka pakai nama masing-masing. Jadi kalau Malaysia itu mungkin waktu itu mereka sendiri sudah punya 3 tim yang dimana selalu dipersiapkan. Karena jumlah chefnya aja udah Tunggu, beda. chef. Ya. Bukan chefnya 3, timnya 3. 3 tim. Satu tim, Satu tim itu lebih kurang 7 sampai 9 orang. ya ampun. Jadi tim utamanya adalah 3 orang pemainnya. Ya, Sisanya itu adalah helper. support ya. Nah, helper tuh biasanya murid-murid. Nanti gantian. Gantian. Waktu dia udah enggak gantian, ntar Betul. ada help. Wow, Jadi kalau ini nggak bisa, ganti berikutnya. regenerasi ya. Nah, mereka juga butuh break. Karena ini kompetisi yang sangat berat. Seperti contohnya ketika tim yang ini udah maju, tim yang kedua tahun depannya nggak akan maju. Oke. Yang ini hanya sebagai backup. Tetap mereka berangkat kompetisi, mereka melihat kelemahan lawan di mana. Udah kayak kita tinju aja deh. Kita Iya. ada tim yang ngawasin, oh ternyata dia hooknya nggak kuat atau Iya. bener kan? Iya. Itu ada tim seperti itu. Nah itu yang kita masih perlu proses seperti itu. Makanya butuh orang gila lagi. Saya nggak mengatakan harus dari APKA loh, tapi Nggak. dari semuanya itu harus bersatu. Karena kalau apa ya jebol Pak. Tapi udah ada yang mulai kan, chef. Itu bagus lah. Chef yang mulai dulu, nanti menjadi inspirasi buat ikut-ikutan. Saya percaya akan ada. Amin, amin. Kalau misalnya ada yang tertarik nih, chef, Ya, mau ikut programnya APCA, ya. itu bisa kemana, chef? Website kah? Atau reach out-nya kemana? Website kita ada, kemudian Instagram juga ada. Oke. Ya paling mudah sih anak muda sekarang semuanya Instagram. Nah tinggal ke Instagram, kemudian kontak, kita akan hubungin. Di Instagram kami ada. Berarti dari seluruh Indonesia tuh, chef? Seluruh Indonesia kami punya murid seluruh Indonesia, tetapi ya dari internasional kami juga dapat. Bukan kami mengundang, tapi mereka mau, nggak tahu kelebihannya apa, mereka mau kemari. Oke. Jadi kita ada dari India, New Zealand, Amerika. Amerika. Ya. Wow. Bagus. Bagus sekali. Bukan mereka sengaja dari Amerika sih. Enggak. Kebetulan mereka tinggal Tinggal di sini. Oh ya, sekalian. Tapi sekarang udah kembali, udah pulang. Oke. Chef, terima kasih banyak banget Ya. buat waktunya. Semoga sukses. APCA, terima kasih udah ngundang kita ke sini. Udah lihat in details gimana how things work, dan semoga mimpi ke depannya Mimpi kita berhasil. semua lah, Yes, bukan saya sendiri. Betul, betul. Makanya saya kalau ngobrolin begini ya kompetisi ya, kayak ya dulu belum ke expose aja, Chef. Zaman saya masih kerja dan kayak lagi semangatnya gitu, belum ke expose. Oh ada gitu kompetisi beginian. Saya pikir di Indonesia nih nggak ada waktu itu. Ya kan. Sukses, Chef, ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Oke, guys, thank you very much buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Chef Louis Tanu Adi. Please, kalau kalian punya kenalan atau kalian sendiri tertarik mau join APCA, bisa reach out di Instagram dan di website mereka. Nanti kita kasih deskripsinya semuanya di sini. Atau bisa follow langsung Chef Louis Tanu Adi buat diskusi. Siapa tahu ada yang mau ikutan kompetisi dan punya mimpi yang sama buat kita, sama seperti kita semua, supaya industri pastry dan juga orang-orangnya itu lebih maju lagi dan bisa dipandang di mata internasional. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much, guys. We'll see you next time. Bye-bye.